Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nico Anderson Siregar, NIM 2101010199, kelas A5 Manajemen semester 3, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dengan dosen pengampu Ariski Andrinaldo, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang harga pokok produksi. Kita memasukin poin pertama. Dan kita lihat poin pertama adalah pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan total biaya-biaya yang dikeluarkan mulai pada saat pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk yang siap dijual. Menentukan harga pokok produksi, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, yaitu 1. Dengan perhitungan biaya variabel atau variable costing. 2. Perhitungan biaya penuh atau absorption costing. Dan 3. ABC System atau Activity Based Costing. Dengan menentukan harga pokok produksi, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual produk dengan besarnya laba sesuai yang diharapkan. Adanya perbedaan perlakuan dari metode tersebut akan mempunyai dampak pada perhitungan harga pokok produksi dan penyajiannya dalam laporan laba rugi. Variable costing adalah cara penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya variabel saja. Penentuan biaya penuh yaitu cara penentuan biaya produk yang memperhitungkan seluruh biaya produksinya. Activity based costing yaitu penentuan biaya produk dengan cara pembebanan biaya ke produk menggunakan cost drive dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Dan di dalam harga pokok produksi terdapat unsur-unsur. 1. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Dan tahap-tahap penghitungan harga pokok produksi ialah tahap pertama, menghitung bahan baku yang digunakan. Tahap kedua, menghitung biaya produksi. Tahap ketiga, menentukan harga pokok produksi. Tahap keempat, menghitung harga pokok penjualan. Dan perhitungan metode biaya variabel dan metode biaya penuh ada di tabel ini. Harga pokok produksi, metode biaya variabelnya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Dan metode biaya penuh, bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Biaya periodik, metode biaya variabelnya, BOP tetap, biaya penjualan, biaya administrasi. Dan metode biaya penuhnya, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Dan cara menghitung bahan baku yang digunakan adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Cara menghitung total biaya produksi ialah bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah biaya overhead produksi. Cara menentukan harga pokok produksi ialah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Dan kita memasukin poin berikutnya, hubungan produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya variabel dengan laba menurut biaya penuh berubah ketika hubungan antara produksi dengan penjualan berubah. Dapat disimpulkan seperti tabel berikut. Bila produksi lebih besar dari penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode biaya penuh lebih besar dari biaya variabel. Bila produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode biaya penuh lebih kecil dari biaya variabel. Bila produksi sama dengan penjualan, maka laba yang dihitung dengan metode biaya penuh sama dengan biaya variabel. Laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya variabel memisahkan beban menurut perilaku biaya. Pertama, beban variabel manufaktur atau proses produksi, pemasaran, dan administrasi dikurangi dari penjualan untuk mendapatkan margin kontribusi. Kemudian semua beban tetap dikurangkan dari margin kontribusi.
Untuk mendapatkan laba bersih, kalkulasi biaya variabel. Sedangkan laporan laba rugi menurut kalkulasi biaya absorpsi memisahkan beban menurut fungsi. Pertama, harga pokok produk penjualan dikurangkan dari penjualan untuk mendapatkan laba kotor atau margin kotor. Kemudian beban pemasaran dan administrasi dikurangi dari laba kotor untuk mendapatkan laba bersih, kalkulasi biaya absorpsi. Dan kunci untuk menjelaskan perbedaan dari kedua laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Apabila jumlah yang diproduk berbeda dengan yang dijual, overhead tetap akan mengalir keluar ke dalam persediaan. Apabila jumlah overhead dalam persediaan meningkat, maka laba menurut biaya absorpsi lebih besar dari biaya variabel dengan menghitung kenaikan bersih. Apabila persediaan tetap atau persediaan berkurang, maka laba menurut kalkulasi biaya variabel lebih besar dari kalkulasi biaya absorpsi. Itulah materi yang sudah saya sampaikan tentang harga pokok produksi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Sekian, terima kasih.